Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi kami. Saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Haji Asrul Putra Menawan. Dan saya Wafik Aziza. Saya di Fakultas Ilmu Bahasa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wafik. Yang pertama adalah adaptasi teori belajar psikologi. Adaptasi teori belajar psikologi dalam pembelajaran meliputi behavior kognitif, konstruktivisme, humanisme, dan sosial. Dalam aplikasi teori behavior memandang setiap stimulus menciptakan reaksi dalam pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari rangsangan. Stimulus yang terkait dalam rangsangan lain akan membawa pembelajaran yang terkenal sebagai pengkondisian. Dalam kognitif menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kapasitas mental untuk mengelola dan mengatur serta memproduksi pengalaman untuk memungkinkan pengamatan hubungan antara pengalaman dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh ini. Adaptasi teori belajar psikologi dalam pemahaman konstruktifnya, siswa secara aktif membangun pengetahuan atau konsep berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Dalam proses ini, siswa akan mengadaptasi pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang ada untuk membangun pengetahuan baru. Teori humanisme menekankan proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Banyak berbincang tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Pembelajaran bagian ini mementingkan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori sosial mengafirmasi pembelajaran terjadi dengan mengamati orang lain dalam melakukan sesuatu hingga pengetahuan. Ya, selanjutnya saya. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui indera. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Eksperimen Tom Dike yang terkenal adalah dengan menggunakan kucing yang masih muda dengan kebiasaan-kebiasaan yang masih belum kaku. Dibiarkan lapar, kemudian dimasukkan ke dalam kurungan yang disebut problem box, di mana untuk si pintu kurungan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga kalau kucing menyentuh tombol pintu akan terbuka dan kucing dapat keluar dan mencapai makanan daging yang ditempatkan di luar kurungan itu sebagai hadiah atau daya penarik bagi si kucing yang lapar itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ibu. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kognitif. Perhatian merupakan seleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diaplikasikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat keputusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik. Memori atau daya ingat ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Tiga, fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mudah untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah disebutkan. Nah, di sini seseorang adalah bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah. Empat, kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi. Yang terakhir, setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda, tergantung dari fungsi kognitifnya. Lima, berdasarkan dan mengenali fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala
tulis depannya. Misalnya, membedakan antara jalur gangguan, kesetaraan, helm, dan seterusnya. Baiklah, dari selanjutnya akan dikatakan oleh Wafik. Selanjutnya adalah kelompok teori asosiasi stimulus respon. Teori akan mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan pertama, sensori motor 18 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan kabalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motorika. Tahapan kedua adalah profesional 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya anak belum bisa melogikakan sesuatu. Tahapan ketiga adalah operasional kognitif 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Tahapan 4 adalah operasional formal 12 tahun ke atas. Tahapan keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikiran dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Selanjutnya akan dikatakan oleh Mimi. Sintesis teori asosiasi, stimulus respon, dan teori kognitif. Level kognitif ini dibagi menjadi 3 level, yaitu sebagai berikut. Pertama, level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 1 ini mencakup soal C1, yaitu mengingat, dan C2, yaitu memahami. Level 2, pada level ini tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal mampu menerapkan, soal level 2 mencakup soal 3, yaitu mengaplikasikan. Level 3, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 3 ini mencakup soal C4, yaitu menganalisis, C5 yaitu mengevaluasi, dan C6 mencipta. Baiklah, hanya itu hasil dari presentasi dari kelompok 3. Mungkinkah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Martenggalila. Jumlahnya pada kelompok ini, kelompok 3. Apa itu stimulus respon dalam proses pembelajaran? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Rio. Jawab oleh Diki. Apa itu stimulus respon dalam pembelajaran? Sedangkan stimulus respon learning, belajar stimulus respon adalah suatu proses belajar dengan menekankan pada suatu stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan, atau proses belajar dengan trial and error atau mencoba maupun mengulang. Apakah Anda paham? Baik, saya bisa cukup. Atas jawabannya, terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi